mencoba untuk menjawab latihan 09 ya, pemrograman asinkron. Di sini saya sudah membuat folder Express.js. Kemudian saya akan masuk dan kemudian menjalankan Visual Studio Code. Ya. Nah, ini Visual Studio Code sudah terbuka. Kita bisa lihat ya, foldernya sudah kebuka ya. Terus kemudian ini kita tutup saja. Kita tutup. Nah, belum selesai ya, kita akan ini kita tutup juga ya. Nah, kemudian kita juga akan membuka pada folder tersebut untuk ya ini ya Express.js. Kita akan membuka folder tersebut dalam command prompt ya, command prompt. Nah, ini kita sudah buka, kita taruh di bawahnya. Kemudian kita akan mencoba mengerjakan ini. Kita lihat, tinggal copy saja ya. Kita untuk yang tugas pertama dari latihan 9 ini. Nah, ini kita coba copy ya. Nah, Ctrl C, kita masukkan ke Visual Studio Code ya. Nah, ini Visual Studio Code-nya mana? Ini ya, Visual Studio Code-nya. Kita bikin umpamanya praktek 09 ya. Atau app.js itu aja ya. JS ya. Nah, kemudian kita taruh di sini ya. Nah, ini tentu kurang rapi ya. Kalau kita lihat di sini kan harusnya seperti ini, tapi ketika ditempelkan dia hilang tab-nya, kita tambahin. Kenapa sih mesti ditambahin ya? Untuk memudahkan kita membaca aplikasi. Ya, jadi ini saya tutup saja supaya kebaca semuanya. Kita lihat di sini ya. Jadi nanti akan tertulis ini ketika dijalankan ya. Jadi ini saya save, kalau belum di save dia masih ada bulatan di situ ya, node ya, ada buntaran bulatan di situ. Ctrl S ya. Nah, ini udah ke save dan saya coba ini saya taruh di bawah atau di atas saja ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita coba jalankan ya. Tentu ketika dijalankan akan error ya. Kenapa? Nah, kita lihat ya. Kita jalankan pakai node daemon supaya node aja ya, node app.js ya. Nah, ini error kenapa? Karena modul Express belum diinstal. Untuk itu kita install modul Express ya. npm install Express. Ya. Nah, ini akan jalan ya. Sebentar aja untuk instalasinya. Meskipun cukup besar ya Express itu. Kalau kita lihat di sini ya, nah muncul node modules ya, muncul node modules. Oke, nah, kita coba jalankan lagi ya, node app.js. Oke, dia jalan ya. Nah ini ada security seperti ini, kita allow aja ya, dia untuk bisa akses ke jaringan, kita allow saja. Nah, kemudian kita buka browser. Ya, kita buka browser. Kita Chrome ini namanya. Chrome. Nah, ini browsernya. Oke ya, kita bikin satu tab di sini. Ya. Kita taruh di situ ya. Localhost 3000 ya, sesuai dengan portnya ini ya. Jadi di sini kita lihat ya, example app ya, listening app
localhost 3000. Jadi ini kita buka localhost 3000. Yang lainnya kita matiin saja ya. Tapi biarin aja dulu. Nah, ini muncul ya hello world ya. Ini muncul hello world. Oke, kita sekarang lanjutkan untuk yang kedua. Ya, di sini kita coba nah, post ya. Nah, ini untuk post ini kita harus install dulu ya. Install dulu Postman ya. Sebenarnya bisa juga tidak dengan Postman ya. Bisa dengan menjalankan membuat sebuah form ya, form untuk akses ke localhost ya. Nah, ini kita coba dulu terapkan ya. Coba terapkan, kita taruh di sini ya. Nah, ini jadi ini untuk post. Jadi kalau kita membuka folder biasa membuka URL seperti ini, maka sebenarnya yang dijalankan itu adalah metode get ya. Jadi browser ini menjalankan metode get yang dikirim ke server ya. Di server dia akan menangkap metode get tersebut dan akan ditangani di sini ya. Jadi ini ada muncul hello world ya. Nah, untuk ngetes post ya, kita harus install Postman ya. Postman download. Jadi ini ada Postman download. Nah, kita download aplikasinya dulu ya. Karena saya menggunakan Windows, saya pilih ini. Kita tunggu aja ya, kita sudah login tadi ke aplikasinya, dan ini dia minta akses ke jaringan. Kita allow aja karena memang Postman ini untuk aplikasi jaringan. Nah, oke ya, jadi ini adalah tampilannya ya. Kemudian kita akan mencoba ya, oke ya. Jadi ini saya coba geser ke kiri, kemudian di sini saya akan nah, kita lihat di sini, kita akan coba push ya, kita coba push localhost 3000 ya, localhost D2 3000 ya. Nah, kita send. Oh, nggak ada ya localhost 3000. Kenapa nggak ada? Karena ini ya, ada cannot push ya. Ini kita lihat di sini cannot push. Kenapa nggak ada? Karena ini belum ini kan tadi ada tambahan ini. Ada tambahan ini, tapi tambahan ini juga belum di save ya. Kita save ya, Ctrl S. Nah, meskipun di save masih belum dijalankan ini. Kenapa? Karena waktu menjalankan ini adalah postnya ini belum ditambahkan. Jadi di sini kita Ctrl C aja dulu 2 kali ya, berhenti. Nah, sekarang supaya setiap kali menjalankan, setiap kali ada update itu bisa langsung dijalankan, kita pakai nodemon ya, nodemon app.cs. Oh, nodemon nggak ada ya, kita install dulu npm install nodemon ya, bikin G ya, global. Jadi nodemon ini akan membantu kita ya, sangat membantu ketika aplikasi ini kita update ya, dia akan langsung dijalankan ulang ya. Kita coba jalankan. Oke ya. Ini kalau saya edit sedikit ya, saya cuma tambahkan enter, kemudian saya save ya, Ctrl S. Kita lihat ini langsung restart sendiri otomatis. Jadi nggak harus Ctrl V dulu, jalankan ulang, enggak ya. Nah, kita coba sekarang lakukan send post-nya pada localhost. Nah, ini kita lihat ya, sama ya, got a post request.
ya, sama. Nah, berikutnya kita akan mencoba tugas yang lain ya. Ini sudah. Nah, kemudian kita tambahkan put dan delete ya, metode untuk put dan delete. Ini saya Ctrl C, tambahkan di sini. Ya, di sini ada apa? Ini metode put dan ini metode delete ya. Kita coba lagi di sini. Metode put ya. Oh, ini belum di save ya. Saya save dulu ya. Ctrl S. Ini langsung restart sendiri. Ini put saya akan jalankan. Putnya error ya. Oh, putnya put user ya. Putnya put user, jadi bukan localhost saja, tapi ini pakai user. Ya. Saya send. Nah, muncul ya. Put request add user. Nah, untuk delete kita juga bisa lakukan ya. Send. Nah, ini muncul delete. Ya. Nah, kita coba tugas berikutnya, tugas keempat. Tugas keempat, kita diminta membuat sebuah file namanya hello HTML yang ditempatkan pada folder public. Jadi di sini kita bikin folder public ya. Ini bikin folder public ya. Kemudian dalam folder public ini kita tambahkan hello.html ya. Nah, masih kosong ya, masih kosong. Kita copy aja ini. Ya. Ini kita copy. Kita masukkan ke sini ya. Nah, kemudian kita coba save ya, Ctrl S. Di sini nggak restart ya. Kenapa? Karena ini HTML, bukan JavaScript ya, bukan Node.js. Nah, untuk itu kita bisa langsung tapi ini ada perubahan ya, harusnya ditambah sedikit ini. Nah, ini kita tambahkan di app.js. Ya, kita taruh di atas sendiri ya. Biasanya statik taruh di atas sendiri. Nah, oke ya. Di sini kita tutup supaya kelihatan. Ya. Kemudian kita save Ctrl S. Ya, karena yang berubah adalah aplikasinya apa Node.js-nya, maka dia langsung restart. Nah, di sini kita mencoba memanggil menggunakan browser ya, yaitu localhost 3000 ya. Tapi bukan ini ya, bukan 3000 yang kita inginkan. Tapi kita ingin mencoba mengakses jadi static public ini, maka folder di public ini akan bisa diakses langsung oleh user. Jadi jangan sekali-sekali memasukkan program ke sini ya. Jadi di sini ada hello HTML ya. Saya tampilkan di sini ya. /hello.html, apa yang terjadi? Nah, muncul ya isi dari apa hello HTML-nya. Nah, bagaimana kalau saya masukkan ini ke dalam situ ya? Ini saya copy, kemudian masukkan sini ya, paste ya. Nah, ini ada app.js. Nah, kita coba buka apa yang terjadi ya. app.js ya, kelihatan ya, kelihatan. Jadi usahakan semua yang secure, semua kode dari Node.js itu dibikin secure ya. Jadi ini kita akan delete. Oke. Ya. Jadi static ini ya, static ini folder public kan yang dibikin static. Maka semua yang ada di dalam folder public ini bisa diakses langsung ya, bisa diakses langsung. Nah, bahkan ini bisa juga kalau kita belum membuat get ini ya, kita masukkan index.html di sini bisa ya. Umpamanya ini saya matikan ya, atau ini saya ubah dulu yang menjadi index.html ya, index.html ya. Saya akan mencoba menjalankan ini ya. Nah, apa yang terjadi ya, isinya sama ya, sama seperti yang tadi ya. Jadi dia langsung
menampilkan hello from static file, ya, bukan menampilkan ini ya. Kita lihat di sini sebenarnya kan ada get ya. Tadi ketika kita localhost ini kan hello world yang tampil. Tetapi karena sudah ditangani di sini, ya, maka ini nggak akan menanganinya lagi. Ya, sudah ditangani di sini, maka selesai. Ya, tidak akan ditangani di bawahnya lagi. Kecuali kalau ini saya matikan, ya, kita coba matikan ini. Saya save, kemudian saya refresh di sini, ya, hello world lagi kembali, ya, hello world. Jadi paham ya bahwa statik ini cukup penting ya untuk menyimpan file umpamanya seperti index.html. Index.html ini akan dicari oleh server ya di tempat atau folder yang bersifat statik dan publik ya, bersifat publik ya, atau statik ya. Dia akan dicari. Jadi ketika menjalankan dia akan dicari dulu. Kalau nggak ada, nah umpamanya ini saya ubah namanya nih menjadi indeks 1 ya. Kemudian ini saya refresh ya. Ya, tetap ya hello world ya. Kenapa? Karena si app.js ini nggak bisa menemukan index.html ya. Tapi kalau ini saya balikin lagi menjadi index.html, ini saya refresh ya. Nah, dari static file. Oke, kita lanjutkan ke tugas kelima ya. Kita lanjutkan tugas kelima dari mana PDF-nya, ini dia. Nah, ini tugas kelima. Tambahkan direktori statis kedua ya. Jadi di sini diminta membuat folder kedua ya. Kita klik di sini ya. Membuat folder namanya files. Ya. Di dalam files ini tambahkan style CSS ya, tambahkan style.css. Nah ini ya. Ini hanya style.css-nya itu sederhana saja ya. Nah, kita masukkan di files. Oh, filesnya ini harusnya bukan di publik ya. Bukan di bawah publik, tapi dia harusnya ada di atas ini. Ya. Nah, sorry ini saya hapus saja ya, biar nggak merepotkan nanti. Jadi harusnya dia ada di atas ya. Kita klik sini aja umpamanya. Kita bikin folder files ya. Jadi folder files dia akan sejajar dengan public ya, bukan di dalam public. Dan kemudian di dalam files ini kita tambahkan style.css ya. Kemudian kita tempelkan ya. Ini ya persis seperti ini ya. Kita save, jangan lupa ya supaya ini ya. Nah, oke, kita sudah save. Kita tambahkan middleware kedua ya. Ini ada middleware kedua. Jadi hanya ini aja karena yang di atas ini kan sudah kita copy ya, yang public ya. Yang files ini yang belum, kita ini tutup aja. Kemudian nah ini kita tambahkan di bawahnya ini ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan lagi? Tambahkan file index.html. Jadi tadi kan kita sudah punya index.html ya. Kita balikin lagi namanya tadi yang sebelumnya kan hello ya. Kita tekan F2 hello. Ya, kemudian kita di dalam public ini kita tambahkan index.html. HTML yang diisi dengan ini ya. Jadi index.html ini dia akan nyambung ke style sheet-nya. Dia akan membaca CSS-nya ya, style sheet. Di sini seperti ini ya. Nah, kita nggak usah tulis lengkap ya, karena ini saya save dulu ya. Karena apa? Karena dia akan mencari, pertama dia akan mencari di folder
urutan foldernya kan ini ada files ya, dia akan mencari di folder public dulu ya. Kalau kita lihat di sini ya app.js, dia akan mencari di public dulu. Kalau public nggak ada, dia akan mencari di files ya. Saya Ctrl S ya, dia sudah restart. Kemudian kita jalankan ya di apa di sini ya. Nah ini localhost, kita refresh ya. Nah ya, jadi CSS-nya itu merubah latar belakangnya ini. Kalau kita lihat di sini ya files ya, merubah backgroundnya menjadi light blue ya. Nah kita mau ubah backgroundnya menjadi kuning juga bisa ya setelah kita ya. Oke, kita Ctrl S ya. Udah Ctrl S, kita refresh lagi ya. Jadi seperti ini warnanya ya. Ini kita sudah sampai pada tugas kelima ya, sudah sampai pada tugas kelima. Nah, tugas keenam dan seterusnya silakan Anda kerjakan ya. Nanti diunggah ya, kita bahas minggu depan. Oke.